Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini Senin 10 Juni 2024 bersama saya Dade Salampesi. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Dan kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Polres Malang berhasil mengungkap kasus produksi minuman keras ilegal di Kabupaten Malang dengan menangkap tersangka. Event Lomba Lari Berskala Internasional Kemalaran 2024 telah sukses digelar pada hari Minggu 9 Juni 2024 di Tangerang Selatan, Banten. Ada pelari internasional yang turut meramaikan Kemalaran di tahun ini. Polda Jawa Timur meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas pemrakarsa lomba balap sepeda dengan peserta terbanyak dalam Tour de Panderman 2024. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim Jatan Ras Polda Bangka Belitung dan tim Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil menangkap pelaku pencurian motor lintas provinsi pada Rabu lalu. Pelaku dibekuk usai terlibat aksi kejar-kejaran di Jalan Raya Desa Lampur dan Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Yo. Nah. Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Bangka Belitung AKBP Iqbal Surbakti mengatakan pelaku yang diamankan yakni RA alias Rambai, warga desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang. Selain mengamankan Rambai, tim gabungan juga mengamankan seorang pria berinisial HS alias Herman yang juga warga Simpang Rimba. Usai diamankan, para pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan penipuan yang terjadi di 2 TKP berdasarkan laporan kepolisian sebelumnya. Pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim gabungan diantaranya 7 unit sepeda motor serta barang bukti lainnya. Kedua pelaku kini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Bangka Belitung. Berdasarkan keterangan dari pelaku, ia bersama komplotannya telah melakukan pencurian di 22 TKP, termasuk 2 TKP yang berada di Sumatera Selatan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim gabungan diantaranya adalah 7 unit sepeda motor, 2 unit mesin Robin, 2 buah arko warna merah, 7 karung pupuk NPK, serta 3 roll selang gabang. Untuk kedua pelaku kini sudah diamankan dan kedua pelaku disangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Polres Malang berhasil mengungkap kasus produksi minuman keras ilegal di Kabupaten Malang dengan menangkap tersangka berinisial MR. Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih dalam konferensi pers menjelaskan minuman keras ini diproduksi secara mandiri oleh tersangka tanpa takaran dan komposisi yang pasti sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Kami dari Polres Malang melaksanakan konferensi pers ungkap kasus hum industry, produksi ilegal minuman mengandung alkohol berbahaya jenis arak trobas. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran dan produksi minuman keras jenis arak trobas. Di belakang kita, rekan-rekan bisa kita hadirkan di sini tersangka. Barang bukti yang bisa kita amankan dapat kita lihat di sini rekan-rekan. Ini atas perbuatan tersangka, ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kami dari Polres Malang dan instansi terkait
terus memberantas peredaran industri produksi minuman ilegal yang mengandung alkohol jenis arak trobas yang pastinya membahayakan masyarakat. Dan dipasarkan jualnya satu botol itu Rp45.000. Jadi setelah dari fermentasi ini sudah 25 hari, kemudian air yang ada di sini itu dimasukkan ke dandang atau alat masak yang ada di sini dengan komposisi 400 liter selama 8 jam. Dari pengakuan tersangka 29 hingga 30% kadar alkohol arak tersebut. Saya ucapkan terima kasih pada dari Jajaran Polres dan juga Polsek Pakis. Hanya sekaligus saya untuk warga Kedung-Rejo terutama lebih waspada, ada yang agak mencurigakan mohon langsung konfirmasi ke Desa Mawon. Nanti saya akan langsung menghubungi dari pihak berwajib. Kita ke informasi lainnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap 10,4 kg sabu di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Artanto mengatakan barang bukti 10,4 kg sabu berhasil diamankan dari ketiga tersangka yaitu AR 44 tahun, R 39 tahun, dan A 31 tahun. Barang bukti tersebut dibawa dari Kalimantan Utara dengan rute Bulungan, Berau, Wahau, Sangata, Bontang, Samarinda hingga ke Anggana di Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan roda 2. Usai konvers dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti. Para tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup dan hukuman mati. Dapat kami sampaikan nomor 35 tahun 2009. Masih di Kalimantan Timur, pemirsa, Polda Kaltim melalui Direktorat Res Narkoba menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap seberat 1056,37 gram bertempat di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Polda Kalimantan Timur melalui Direktorat Res Narkoba menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap seberat 1056,37 gram bertempat di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kasubit Penmas Humas Polda Kalimantan Timur, AKBP Inyoman Wiyana, didampingi perwakilan dari Pengadilan Negeri Balikpapan dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Samarinda. AKBP Inyoman Wiyana mengatakan pemusnahan sabu-sabu ini berasal dari pengungkapan 3 tersangka, yakni S dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 55,37 gram dan A bersama H dengan barang bukti yang sama seberat 1001 gram. Selanjutnya barang bukti sabu dari tangan 3 tersangka tersebut dimusnahkan dengan cara bersama-sama di blender dan dilarutkan ke dalam air. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau menggelar pemusnahan narkoba di Mapolres Karimun. Pemusnahan barang bukti ini didapat dari 3 tersangka pengedar yang ditangkap di salah satu perumahan Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan psikotropika di Mapolres Karimun. Kegiatan pemusnahan ini dipimpin Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus, didampingi oleh Kasat Narkoba Ibtu Alvin Dwi Wahyudi Nuntung, Kasubsi Penmas Humas Ibda Zulfikar, dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, serta Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun, penasehat hukum serta tokoh masyarakat Karimun. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh Satres Narkoba Polres Karimun sebanyak 1.648,2 gram sabu atau 724 pil ekstasi dan 50 pil psikotropika yang dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polres Karimun. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam tempat yang berisikan air mendidih,
kemudian dilarutkan. Untuk pil ekstasi dimasukkan di dalam blender, kemudian dihancurkan. Selanjutnya barang bukti tersebut dibuang ke dalam saluran pembuangan yang ada di Polres Karimun. Dari tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi berikutnya. Polda Jawa Barat membuka layanan saluran pengaduan masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon di nomor telepon 0822 11124007. Kabid Humas kembali menegaskan Polda Jawa Barat memiliki komitmen untuk mengusut kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam hingga tuntas secara profesional. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui layanan saluran pengaduan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dengan syarat memberikan identitas dengan benar, serta informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperoleh dari masyarakat nantinya akan dianalisa oleh penyidik sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Polda Jabar juga telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum sebagai pengawas penyidik. Selain itu juga ada pihak eksternal yaitu Kompolnas dan Komnas HAM yang turut mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan. Terkait Polda Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Saat ini Polda Jawa Barat sudah bekerja dengan sangat baik dalam menangani penyidikan kasus almarhumah Vina. Dalam kesempatan ini kami sampaikan mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi yang ada. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Kami ulangi 0822 1112 4007. Polda Jawa Timur meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas pemrakarsa lomba balap sepeda dengan peserta terbanyak dalam Tour de Panderman 2024. Informasinya akan kami sajikan setelah jeda berikut.